Kita sekarang berada di Kopi Kota miliknya beliau dong. Iya, mungkin kelihatannya jauh banget Kayak ya dari latar belakang gitu ya. Banget dong, you seorang yang serius. Kalau gua yang bikin bisnis kopi, orang masih yakin dong. Iya. Aku suka kopi, kenapa aku nggak buka? Suka kopi dan suka nongki-nongki. Kenapa aku nggak buka nongki? Iya. Nyambung dong kita. Iya, jadi maksudnya kenapa nggak buka aja? Aku nongki-nongki di kafeku sendiri, di kedaiku sendiri, dan ngopi di kopi kesukaanku. Selamat sore. Saya sekarang akan berbincang-bincang dengan Mbak Wike. Bagaimana kiat pindah kuadran dari employee, karyawan, menjadi business owner. Karena kedai kopinya lagi ramai dan beliau sebagai business owner langsung terjun menangani kedainya. Itu menarik bukan? Kenapa menarik? Karena bagaimana seorang employee pindah kuadran adalah mentalitinya berubah. Nah, mentality dan persiapan-persiapan agar bisa tetap bertahan dalam menjalankan bisnisnya, tentunya satu pelajaran buat kita semua, terutama para startup, teman-teman yang mau menjalani bisnis baru. Kan sudah banyak sekarang bisnis rumahan yang bisa dijadikan bisnis yang lebih besar lagi. Di video saya sebelumnya, kita bicara tentang beli sama teman. Sekarang kita dengarkan apa cerita tentang kedai kopi beliau. Beliau sudah punya beberapa kedai kopi. Ibu Wike-nya udah hadir. Dia luar biasa banget bagaimana biasa menjadi leaders di perusahaannya, sekarang harus melakukan semuanya sendiri. Dan itu saya lihat passion sih ya. Tapi kita dengar aja ya, biar afdol. Silahkan Ibu Wike memperkenalkan diri sehingga para pemirsa bisa tahu siapa sih Anda, karena dari pejabat regional head audit menjadi business owner. Wow, silakan Bu. Terima kasih ya. Mungkin pertama saya mengenalin diri dulu. Saya Ibu Wike Sandra Pertiwi, latar belakang pengalaman di bidang perbankan. Ya, satu perusahaan dong. Cuma beda divisi. Ya. Perbankan itu banyak sih pelajaran yang saya terima sebelum saya jadi internal audit. Saya juga sempat dari mulai customer service. Emang pernah customer service? Aku sih kenalnya udah jadi regional head audit ya. Iya, udah. Aku kenalnya karena aku pindah dari Jawa Tengah. Jadi sebenarnya awalnya benar-benar dari nol waktu di perbankan itu ya, sampai dengan melihat pada saat ada internal job di bidang internal audit, tertarik karena kayaknya waktu itu berpikir bisa banyak yang didapat di divisi itu, maka itu aku masuk ke situ. Dari CS ke audit beda kan? Beda banget, dari kan biasa ketemu customer nasabah, dari services itu cari data. Oke, beda banget itu. Itulah yang kenapa jadi saya tertarik di situ. Terus ternyata memang sangat menantang di tempat itu. Kita bisa tahu dari A sampai Z, dari mulai customer service sampai ke LC, sampai ke export import. Jadi semua transaksi di bank itu semua bisa kamu tahu dong, tercover gitu. Termasuk di dalamnya mereview kebijakan yang dibikin. Jadi lengkap banget lah ya. Nah. Sementara aku kan pelaku. Ya itulah. Gitu. Aku paling takut loh dulu lihat kamu tuh. Dulu tuh kita memang teman, tetapi beda banget divisi dan cara ngobrolnya juga beda. Beda gitu dulu ya. aku takut Kayak banget ada kalau di batas audit gitu dong. ya. Tapi perlu diketahui nih. Oke. Seiring dengan perkembangan ekonomi perusahaan dan segala macamnya, di internal audit pun juga mengalami
perkembangan. Oke, banyak perubahan ya. Banyak perubahan. Itu rasa dan mentalitinya beda banget loh. Oke, jadi ada perubahan juga di corporate culture-nya berubah. Kebayang. Itu pun mempengaruhi perubahan di dalam kebijakan juga termasuk di dalamnya adalah risk manajemennya. Zaman dulu tuh ada yang namanya verifikator. Iya betul. Terus kesini Jadi kesini pas aku mau udahan namanya ganti. Jadi ICU. Oh, ICU. Jadi ICU terus udah sampai institusi. Di mana ICU itu masih masuk di jajarannya manajemen. Nah, sedangkan internal audit itu ada di luar manajemen. Oke. Gitu. Nah, lebihnya kayak gitulah. yang Waktu di sana. menarik. Nah, Audit kan, audit dong. Audit biasa meriksa orang, meriksa kebijakan. Dan kita sekarang berada di kopi kota miliknya beliau dong. iya, mungkin kelihatannya jauh banget Kayak ya pola, dari latar belakang gitu ya. Banget dong, you also orang yang serius. Kalau gua yang bikin bisnis kopi, orang masih yakin dong. Iya. Oke. Itu gini sebenarnya diawali dari ada sangkut pautnya dikit sih karena sebagai internal audit itu beda banget dengan marketing ya yang berinteraksi. Iya, gayanya beda, lu serius banget kok. Iya. Senyumnya Ya, jarang. enggak, bukan itunya. Marketing lebih banyak berinteraksi dengan Orang. orang banyak. Sedangkan internal audit itu Sama data. lebih pada dokumen dan data. Sehingga otomatis mungkin orang bisa bilang apa ya? Kalau zaman sekarang autis udah diam gini aja. Gayanya lihat beda kan? Di laptop udah gini. Nah, Iya. ketika melakukan analisa data itulah kita butuh kopi Oh, untuk menemaninya. Itu loh yang kenapa jadi sehingga dari situ aku ada jadi demen banget sama kopi dari mulai kopi yang dulu saset aku suka, tapi waktu itu aku suka aja gitu. Sampai pada akhirnya aku pada tingkat aku suka deh sama kopi itu akhirnya aku nggak pakai gula. Wow. Sehingga kesini-sininya kok suka banget ya kalau nggak ngopi tuh rasanya gimana gitu. Sehari mesti ada kopi. Dan aku pikir gue juga. everybody tuh kayak Gue. begitu. Gue sekarang suka black coffee. Banyak yang Udah kayak gitu kan? mbak-mbak. Nah, itu dia. Ketika saya memutuskan untuk berhenti, yang kepikir padaku adalah aku suka kopi. Kenapa aku nggak buka? Suka kopi dan suka nongki-nongki. Kenapa aku nggak buka? Nongki. Iya. Nyambung dong kita. Iya. Jadi maksudnya kenapa nggak buka aja? Aku nongki-nongki di kafeku sendiri, di kedaiku sendiri, dan ngopi di kopi kesukaanku. Itu. Jadi awalnya kenapa aku memilihnya kedai kopi. Ya nyambung sih. Nyambung. Terus apa yang berubah lagi tadi? Beda manajemen, beda yang punya, mentality beda, corporate culture berubah. Sekarang ketika you dari employee, either Anda adalah regional head, sekarang jadi business owner. Ini kan yang pengen didengar nih tips ini sama startup, sama pemula bisnis, sama employee yang mau pindah kuadran kayak Betul. Dika. Itu. Jadi memang jauh. Dulu katakanlah employee ya, mau pangkatnya apapun itu tetap employee. Nah, sekarang itu pada saat aku mau start, aku tahu aku suka kopi, aku pengen buka warung kopi, maka yang ada dalam pikiranku, aku harus membekali diri dong. wah, Caranya, aku ikut pertama, simak caranya. pertama barista dulu. Aku pengen tahu lebih dalam apa sih barista itu. Knowledge. Ya, pengen tahu. Oh, aku udah tahu banyak tentang kopi dari baca, tapi secara keseluruhan baristanya itu apa sih? Karena aku lihat dia yang peracik kopi loh gitu. Jadi di situ aku mulai ikutan kursus. Bayar sendiri. Harus ada pengorbanan gitu. Wow. Setelah itu masuk ke komunitas-komunitas yang suka kopi. Terus cari lagi hal-hal yang apa yang bisa mendukung. Yang kedua aku ikuti adalah ikut ke kursus usaha kopi. Jadi nggak hanya sebagai peracik, tapi juga manajemen usaha kopi. Usaha kopi itu ternyata Mbak, senangnya kenapa ikut itu? Kita diajari dari mulai tanam pohon.
Jadi memang yang untuk tanam itu hanya sedikit lah Aku persennya. sekarang ini koleksi kopi seluruh Indonesia tapi biji mentah. Karena suamiku tuh doyan sekali meracik kopi sendiri. Jadi nyangrai sendiri. Yang sendiri. Gitu. Sampai aku juga kadang-kadang dibuatin sama dia. Ya. Emang gitu. Jadi tadi aku tambahin lagi ya, terusin. Tadi bertanam. Tadi kan Di kursus usaha itu diajarin bertanam. jadi salah satu modulnya adalah dari mulai bertanam kopi itu. Kenapa harus tahu? Seorang pengusaha harus tahu karena supaya nanti kamu kalau mau pilih kopi itu tahu gitu. Oke. Mau kopi apa yang kamu jadiin brand warungnya gitu. Itu kenapa itu ada modulnya tapi memang sedikit, tapi lumayan lah. Terus kita juga kunjungan ke beberapa petani kopi gitu. Sampai itu terus otomatis manajemen perhitungannya, terus apa-apanya itu juga diajarin. Ujung ke ujung lengkap ya. Jadi dari mulai nanam sampai proses jadiin kopi biji, sampai ke roasting, sampai ke blendnya juga gitu. Jadi itu kita diajarin karena memang untuk bisnis ya kita memang harus tahu ya. Ini cerita tentang seorang business owner. Bayangin aku ketemu 10 tahun yang lalu. Nggak gini banget gayanya. Ya, kenapa sih lu beda banget? Jadi ya karena aku sudah memasuki dunia yang berbeda. Maaf ya kalau agak rame-rame di luar itu ada customer juga, ada kendaraan sejumlah. Jadi mau cerita bahwa kedainya rame. Nanti difotoin juga ya. Jangan khawatir. Aku tuh kagum banget dia udah mulai narsis. Karena teman-teman juga ya para pebisnis, narsis adalah menjadi part of business owner lah ya. Oke, silakan. Ya, itu adalah promotion. Di videoku terbaru tuh ada viral PS promotion. Oh iya betul. Kalau ini narsis dan promotion. Oke, silakan. Kebetulan emang suka narsis juga sih. Jadi karena aku sudah mulai masuk dan kupikir inilah yang ingin aku jalanin karena aku suka. Jadi aku harus merubah mindset. Itu yang penting. Dari seorang employee yang hanya terima lu gini-gini, sekarang harus bagaimana? Dari A sampai Z. Apa goal yang mau dicapai, kita harus sendiri yang menentukan. Beda banget sih, aku nggak percaya sih kalau nggak ketemu langsung cara bicaranya gitu. Cara bicaranya, terus cara lu ngelayanin ya. Bagaimana lu bikin kopi sendiri tadi ya. Bagaimana lu tadi bikin kopi, terus kemudian menyajikannya pada customer. Bagaimana memenuhi keinginan customer kursi begini, begitu. Aku tuh kagum. Padahal waktu 10 tahun yang lalu tuh kita bertemu kamu tuh, aduh udah deh kalau nggak ketemu di ruangan khusus yang hanya mereka doang dan kita sebagai terdakwa nggak akan pernah ketemu. Kalau bisa nggak ketemu. Dulu tuh kita bilang kalau bisa kita nggak ketemu audit. Itu karena zaman lalu ya. Zaman dulu ya. Audit sekarang beda. Oh iya, sekarang pakai risk base ya. Ada risk base. Jadi jangan khawatir yang ketemu auditor ya. Jadi waktu sudah mantap mau memulai, berarti aku sudah siapkan modalnya berapa yang aku punya, kemudian bikinlah RAB, mungkin marketing jauh lebih paham RAB itu harus gimana, jadi itu yang aku jalani. Karena sedikit banyak juga pengetahuan auditor itu kepake, karena waktu kita menganalisa kredit, layak atau tidak, kita bikin kan, sekarang akhirnya meriksain kita kopi. sekarang kita bikin sebagai pelaku. Sebagai pelaku. Bikin, kemudian kita jalanin. Emang di perjalanan itu, jadi awal pertama outlet yang dibuka adalah di Subang. Itu tahun lalu. Kenapa saya pilih di Subang? Karena satu, aku merasa aku baru jadi pebisnis baru ya, sehingga Subang adalah kota kecil. Sehingga aku pikir dengan modal yang nggak terlalu besar, aku bisa mencoba sambil melancarkan ilmu baristaku sambil apa? Confidence level. Ya, itu masih ada di posisi yang harusnya biasa-biasa orang yang belum paham bener dengan kopi yang mereka mungkin biasa yang saset ya. Jadi ini kopi yang agak lebih ini. Sehingga jadi switching dari saset kepada original kopi. Itu di sana maka kan pilihlah Subang. Setelah yakin setahun bahwa aku sudah oke jalan. Kalau untuk di Bandung karena orangnya jauh lebih paham tentang kopi. Dengan tamu nggak lebih dari 10 lah everyday. Tapi itu pun
menurutku sudah lumayan bagus Sudah untuk milestone. wilayah Udah untuk milestone, wilayah ya. daerah yang masih belum copy minded, Ya, yang ya. copy original lah ya Oke. gitu. Sekarang buka cabang kedua. Ini yang di sini Yang kedua. yang kedua. Terus pengunjungnya harian Nah, yang di sini meskipun baru, udah berapa lama sih? Baru Juni, Juli, Agustus, September, Covid Juli, pula ya. Juli. Covid pula. Iya. Gini, awalnya kita rencanainnya itu Februari, tapi karena Covid kita berhenti. Tamunya juga ada di saat Covid itu. Ternyata banyak. Sehari bisa sampai 20 gitu. Itu di saat Covid ya. Betul sekali. Kebayang nggak sih naiknya 3 kali lipat? Itulah. Itu kagum ya. Jadi Itu kagum. pasti terpancing pengen kedai kedua, ketiga, kelima. Amin. Kita Mau rencana berencana 5 tahun lah. ke depan berapa kedai? Atau tahun depan deh? Tahun depan 2 kali ya. Tambah 2. Jadi 4. Biasanya kalau tambah 2 jadi bisa jadi 10. Amin. Karena kenapa saya bisa bilang gitu? Karena Mbak Wike ini adalah orang-orang yang sangat biasanya itu kacamata kuda kan untuk data. Jadi nggak boleh meleset sedikit. Secara pebisnis kan pencari peluang. Kalau ada peluang didapatkan. Tapi ketika dengar cerita hari ini nggak ada yang percaya kalau dia adalah audit. Kebayang dong tahun lalu beliau buka di Subang. Sekarang berani buka yang kedua di kota besar karena confidence levelnya makin naik. Dan dia juga kaget tamunya walaupun Covid nih sudah bisa 2-3 kali lipat per hari. Kebayang ya? Jadi nggak mungkin kan mau buat 2 tahun depan cabangnya. Amin. Iya. Doanya saja ya. Ada buku sih banyak banget satu ruangan ini, bukunya banyak di depan belakang satu Ya. ruangan ini. Pertama tadinya kita aku punya koleksi bersama anakku dan buku. Oh ini koleksi pribadi. Ya, kemudian ada Ya, kakak ya. iparku juga punya Oh. koleksi buku karena beliau adalah dosen juga. Sehingga Oh mungkin dosen, Kenapa? makanya buku-bukunya buku mahasiswa. karena itu kenapa kita tidak berbagi sama orang yang pengen baca, karena kelihatannya sekarang gadget sudah sangat mendunia sehingga pada lupa sama buku. Kita pengen membukukan kembali. Membukukan, bahasanya nggak enak banget ya. Membukukan kembali. Oh, ya. Inilah Supaya orang-orang minat bacanya orang-orang itu ditemukan jadul. kembali. Maksudnya bukan membukukan, agar Minat orang bacanya itu minat bacanya. Sekarang gadget itu banyaknya buat game, Mbak. Jadi Mbak Wike ngelihatnya anak-anak muda sekarang banyak main game, sehingga Mbak Wike ingin Ya, kembali iya. membuat orang-orang cinta buku, gitu maksudnya. Betul sekali. Ternyata bersyukur sekali bahwa banyak teman-temanku yang mendukung dan seide denganku untuk menitipkan bukunya atau menyimpan koleksinya di sini. Wow, Gitu. Berarti aku bisa ikut titip gitu ya, biar banyak orang yang baca ya. Betul. Jadi kan Oke. belum tentu aku belum punya juga gitu ya Bisa koleksinya. juga sih, nggak cuman keluarga atau teman-temannya Mbak Wike dan aku, tetapi juga siapa pemirsa yang ingin menitipkan koleksi bukunya di kedai kopinya Wike, kedai kopi kota itu silahkan aja ya. Nanti bisa hubungin atau komen di YouTube-nya kita. Iya, Ya gitu kan ya? Jangan khawatir karena kita kita bikin itu juga apa? List ya? Registrasi dan list. Ya audit lah ya, saya percaya banget. Kalau Dan- untuk urusan administrasi dan list tuh TOP BGT. Mimpimu tuh apa lagi sih setelah tadi nambah 2? Tapi mimpi berikutnya apa sih yang pengen banget dicapai? Karena dari employee ke business owner itu milestone, ya. Berarti kan ada milestone berikutnya adalah tadi tambah kedai. Tambah lagi perpustakaan di mana Anda ingin berbagi, ya kan? Gak hanya untuk diri sendiri tapi orang betul. lain. Nah, kita mau denger lagi nih. Apa goalsnya yang ke depan yang bisa dibagi sama kita? Agar apa? Agar semua merasa punya teman dan terinspirasi atas beberapa hal yang milestone yang sungguh amazing yang tadi kamu bilang tadi itu didengarkan dan ditonton oleh teman-teman, oleh para pemirsa sehingga menjadi inspiring gitu. Jadi goals ke depannya apa sih? Ternyata setelah masuk ke dunia bisnis, asik juga ya, sehingga bangkitkan
semua ide-ide atau semua keinginan-keinginan yang ternyata sebenarnya ada di dalam hatiku sebelumnya juga. Oh, jadi ini deep Iya, cuma ini, tersimpan. deep dream. Itu. Jadi itu muncul setelah tahu bagaimana berbisnis itu tuh muncul. Salah satu diantaranya adalah di bidang pendidikan, mungkin non formal. Oh, Itu bentuknya kayak pelatihan gitu. Pada suatu saat saya bisa kasih satu pelatihan yang gratis untuk orang-orang yang sekitar yang tidak mampu. ternyata banyak hal penting yang kita bisa dapat dari pertemuan dengan Ibu Wike ini. Thank you, puluhan tahun kita tak bersua. Iya. Tapi hari ini aku dapat banyak inspirasi yang kita bisa bagi kepada para pemirsa. Dari obrolan singkat dengan Mbak Wike, kita memperoleh banyak insight. Apa? Pertama, bagaimana dari employee, walaupun beliau adalah regional head untuk audit, harus pindah menjadi business owner, itu dimulainya dengan hati dan tujuan yang sungguh-sungguh. Setelah itu, baru kenali pengetahuannya. Pelajari, terus kemudian manajemennya bagaimana, sampai dengan tadi membuat RAB loh. Terus bagaimana membuka kedai pertamanya, bagaimana dimulai dengan tamu 1, sampai akhirnya tamunya 10. Dan kemudian terkena kendala dengan adanya COVID, Mbak Wike ini pantang menyerah. Dia buka lagi kedai kedua. Dan sampai dia sendiri surprise gitu loh, kedainya pengunjungnya 3-4 kali lipat. Bayangin, itu satu surprising dan hadiah buat Mbak Wike sebagai business owner. Kebayang, tadi dibilang bahwa tahun depan akan tambah 2. Nggak COVID aja, omsetnya sudah 3-4 kali lipat. Mungkinkah dia akan lebih dari 2 atau 3? Bisa jadi. Yang pasti tadi ditambahkan, buku-buku koleksinya dipersembahkan untuk tamu-tamunya. Termasuk koleksi keluarga besarnya, termasuk teman-temannya, dan para pemirsa yang ingin juga menitipkan buku koleksinya, silahkan ada di kedai kopi kota. Itulah salah satu cara Mbak Wike berbagi. Ketika bisnisnya mulai maju, maka apa yang dilakukan? Berbagi dengan pengetahuan yang dimiliki sampai akhirnya ingin memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi luar biasa ya para pemirsa, Anda business owner, Anda karyawan, Anda calon business owner. Milikilah mental yang kuat, dan terima kasih bahwa ketemu sama Mbak Wike, di mana seorang employee yang sibuk dengan data menjadi business owner yang luar biasa.